Pernah nggak sih kamu tuh ngerasa orang sekarang cepet banget ngejudge orang lain? Semisal kalau ada akun atau orang yang ngomong ngeritik pemerintah, berarti itu anti NKRI. Atau kalau kamu suka Prabowo, berarti kamu nggak suka sama Anies, nggak suka sama Ganjar. Terus ketika kamu dikasih pilihan apel dan juga nanas, kamu pilih apel. Terus kamu dijudge bahwa kamu nggak suka nanas. Seolah-olah semuanya tuh cuman ada dua sisi, men, hitam putih atau bener salah. Sedangkan kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Dan tanpa sadar, cara pikir kita kayak gini perlahan-lahan bisa ngubah pandangan kita terhadap dunia atau yang lainnya. Kenapa sih ini tuh bisa kejadian kayak gini? Kenapa kita kok membedakan tuh cuman salah dan benar? Dan kenapa ini berbahaya banget teruntuk Indonesia? Selamat datang di Black and White Thinking, salah satu dari kesalahan berpikir yang sering banget kita alami. Black and White Thinking itu tuh gampangnya bahasa Indonesianya ya. Kita berpikir cuman dari sisi hitam dan putih, salah dan benar. Dan cara berpikir ini itu tuh nggak tiba-tiba, men. Ini tuh sesuatu yang sebenarnya udah dibentuk dari kita kecil. Dan salah satu faktor pembentuknya apa? Sistem pendidikan kita. Di sekolahan, terutama sekolah-sekolah negeri atau swasta yang ngikutin arus utama yang mirip-mirip sama sekolah negeri lah kurikulumnya. Pelajaran itu dibentuk dalam sistem yang kayaknya cuman pilihan ganda, men. Pilihannya yang paling bener A, yang lainnya berarti salah. Anak-anak diajarin untuk selalu mencari jawaban yang benar, bukan yang salah. Bukan diajarin untuk kenapa jawaban itu bisa benar. Bukan diajarin untuk itu, tapi untuk cari tahu apa yang benar dari jawaban itu. Makanya banyak banget anak muda, anak sekolah itu lebih takut salah ketimbang mereka nggak tahu apa yang lagi mereka kerjakan. Makanya budaya nyontek itu ada di mana-mana dan ngakar sampai saat ini. Semisal banyak pelajaran yang mengharuskan kita untuk cepat menghafal, bukan untuk berpikir kritis kenapa ini harus seperti ini, kenapa ini harus dihafalkan. Terus ketika dihafalkan, ini tuh kejadiannya kok kenapa bisa kayak gini. Kita disuruh untuk patuh sama kunci jawaban doang, bukan untuk mempertanyakan. Kamu yang pernah sekolah, coba jawab pertanyaanku. Lebih banyak soal pilihan ganda atau soal esai? Dari situ asal kamu tahu ya, kita bisa tumbuh dengan mindset yang kalau kita beda berarti kita salah. Kalau kita nggak setuju sama mayoritas berarti kita salah, kita musuh. Padahal di kenyataan itu tuh nggak kayak ujian nasional gitu aja, nggak kayak ujian di sekolah gitu aja. Jauh lebih kompleks. Kenapa ini bisa dianggap salah? Itu ada runtutannya, men. Dan mungkin aja sebenarnya yang dianggap salah itu tuh bener. Coba deh kamu ingat-ingat lagi. Kamu pernah nggak sih waktu sekolah ya, kamu punya pendapat sendiri, tapi pendapatmu akhirnya ditolak mentah-mentah dan kamu disuruh diem. Karena apa? Karena nggak sesuai yang ada di buku. Atau kamu malah salah satu siswa yang dinilai dari angka, bukan dari cara berpikir kamu. Data dari UNESCO tahun 2022 itu nunjukin bahwa sistem pendidikan di negara berkembang, salah satunya di Indonesia, masih dominan berbasis rote learning atau hafalan. Jadi wajar aja ketika kita lulus sekolah, banyak dari kita mikirnya hitam putih. Karena kita dari kecil, dari PAUD mungkin, dari TK, dari SD 6 tahun, dari SMP 3 tahun, dari SMA 3 tahun, yang diajarin ke otak kita setiap hari cuman itu. Kita nggak dikasih ruang nih untuk kita coba kritis dan punya pendapat sendiri. Mungkin ada loh di luar sana, banyak, aku yakin banyak anak tuh yang sebenarnya banyak banget pertanyaan di kepalanya yang dia nggak ngerti, tapi terbatas karena akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu disalahkan karena tidak ada di buku jawabannya. Bisa aja dulu ada loh yang mikir bahwa cerita terpanjang itu tuh bukan Mahabharata, tapi dari Indonesia. Dan itu mungkin dulu masih diketawain, tapi sekarang ada di Indonesia. Kamu tahu apa itu? Coba komen di bawah ya.
Cara berpikir hitam putih ini nggak cuman berhenti di sekolahan, men. Ini terus lanjut sampai itu bisa ngubah cara pandang kita terhadap politik, terhadap agama, bahkan hal-hal kecil di media sosial. Semisal kalau kamu kritik pejabat nih, kamu dibilang anti pemerintahan. Terus kalau kamu bilang kamu tuh netral, kamu dibilang nggak punya pendirian. Terus kalau kamu nggak ngikutin tren, kamu dibilang ketinggalan zaman. Dan semuanya cuma dilihat dari dua sisi, hitam dan putih doang. Padahal hidup itu jauh lebih rumit daripada dua sisi doang. Tapi karena sosial media, terutama kayak sosial media TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, justru memperparah ini. Karena apa? Karena algoritma itu suka konten yang dramatis, cepet, gak peduli tentang moral, bener salah gak peduli. Yang penting algoritma kamu stay di aplikasi itu lama, mereka senang. Kita jadi gampang banget untuk ngecap orang. Semisal kita ngecap A itu sebagai cebong, terus kita ngecap B itu sebagai kempret, terus kita ngecap orang yang beda agama dianggap kafir, terus ada yang beda pendapat diserang rame-rame. Lama-lama diskusi itu mati, men. Yang ada cuman saling serang. Nggak ada tuh ruang buat mikir, apalagi sampai belajar untuk hal yang beda. Padahal di kehidupan nyata, kebenaran seringkali kompleks banget. Terkadang dua hal bisa sama-sama benar tapi konteksnya berbeda. Dan kalau kita cuman bisa lihat dua sisi doang, hitam dan putih, kita lama-lama akan terjebak. Terjebak akan kebodohan yang akhirnya kita wariskan. Kita wariskan ke anak kita wariskan ke cucu kita wariskan ke generasi selanjutnya. Jadi kalau kamu ngerasa heran, kenapa kok sekarang orang-orang tuh gampang banget atau cepet banget marah? Kenapa beda sedikit aja, beda pendapat sedikit aja bisa ribut? Kenapa susah banget untuk duduk dan ngobrol tentang berbeda tanpa saling menyalahkan? Mungkin jawabannya bukan siapa yang salah, tapi bagaimana cara kita berpikir atau cara kita diajarin berpikir. Dan selama kita masih terjebak nih di cara berpikir hitam putih, kita bakalan terus kehilangan kemampuan untuk mencoba mengerti. Ngerti orang lain, ngerti situasi, bahkan mengerti diri sendiri. Tapi kamu bisa mulai beda. Kamu bisa mulai dengan menjawab satu pertanyaanku ini. Kalau dunia ini gak sesimpel antara benar dan salah, apa yang selama ini aku anggap mutlak tapi sebenarnya cuman setengah dari kebenaran? Coba komen di bawah ya. Kalau kamu suka sama videoku ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe, karena ini adalah selinganku. Karena dengan cara berpikir yang salah, kita terkadang salah untuk mengartikan sebuah informasi. Gimana caranya kita belajar AI, kita belajar teknologi, kalau cara pandang kita, cara berpikir kita aja salah, kita gampang banget kena FOMO, men. Akhirnya rongkat. Yang disalahin siapa? Oh, yang disalahin itu tuh. Padahal yang salah kamu sendiri. Jadi jangan lupa untuk subscribe, terus nyalain lonceng kuningnya biar kamu gak ketinggalan infoku yang lain. Karena aku gak cuman ngebahas tentang kesalahan-kesalahan berpikir, tapi aku ngebahas tentang geopolitik, ekonomi, teknologi, and see you.